Presiden Donald Trump pernah dengan bangga menyebut dirinya sebagai pembawa damai saat ia membentuk Dewan Perdamaian. Namun kini sosok Trump justru membawa Amerika Serikat ke dalam perang besar yang kian kehilangan arah. Tangan sang presiden kini berdarah usai serangan udara pada 28 Februari 2026 yang menewaskan mitra tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Serangan itu juga menyasar fasilitas sipil, termasuk sebuah sekolah dasar di Minab yang menewaskan 168 anak. Trump yang katanya ingin menghentikan perang abadi, tiba-tiba memilih jalan untuk mengganti rezim negara asing tanpa tujuan yang pasti. Kini puluhan ribu tentaranya harus berjibaku menangkis rudal-rudal kemarahan Iran dan nyawa prajurit Amerika mulai berguguran. Lantas apa sebenarnya tujuan akhir dari perang ini? Mengapa Trump seakan mengingkari janjinya sendiri? Simak selengkapnya dalam video berikut. Presiden Donald Trump seakan sedang menunjukkan wujud aslinya sebagai pemimpin yang bersedia menggunakan kekuatan militer secara brutal. Selama bertahun-tahun ia melabeli dirinya sebagai penentang keras intervensi militer asing dan penggulingan rezim. Namun kini Trump seakan melepas topengnya, menunjukkan tangannya yang berdarah atas nama perdamaian dunia. Media New York Times saja menyebut Trump telah berubah dari sosok yang mengklaim sebagai pembawa damai menjadi presiden yang suka berperang. Perubahan haluan ini sangat mengejutkan. 10 tahun lalu, alias pada tahun 2016, Trump dengan tegas menyatakan bahwa memaksakan perubahan rezim adalah sebuah kegagalan. Ia bahkan berjanji untuk berhenti berlomba-lomba menggulingkan pemerintahan asing. Kritik keras kini datang dari dalam lingkarannya sendiri. Marjorie Taylor Greene, tokoh terkemuka gerakan Make America Great Again atau MAGA, menyebut langkah Trump sebagai pengkhianatan terburuk. Sementara pengamat militer di Center for a New American Security, B.K. Weser, menilai penumpukan kekuatan militer Amerika Serikat saat ini mirip dengan situasi menjelang serbuan ke Irak. Ia menyebut peningkatan kekuatan besar ini menunjukkan Trump sedang melakukan gertakan paling mahal dalam sejarah Amerika Serikat. Media New York Times mengungkapkan adanya ambiguitas dan ketidakbenaran dalam berbagai klaim yang dilontarkan Donald Trump guna membenarkan serangan ke Iran. Trump seolah terlihat terjebak dalam narasi yang ia bangun sendiri. Sang presiden secara terbuka mengklaim telah melenyapkan program nuklir Iran pada Juni tahun lalu. Tapi pertanyaan besar muncul, jika program itu sudah hancur, mengapa ia masih merasa perlu untuk mengerahkan armada raksasa guna memusnahkannya kembali? Trump juga pernah mengklaim senjata Iran bisa mencapai daratan Amerika. Faktanya para pejabat yang punya akses ke intelijen AS mengatakan Trump lebih-lebihkan ancaman Iran. Laporan dari Badan Intelijen Pertahanan tahun 2025 mengungkap Iran tak punya rudal balistik antar benua yang dapat mencapai Amerika Serikat. Trump dinilai terlalu percaya diri karena keberhasilannya dalam operasi di Venezuela. Ia bermimpi bisa menemukan sosok mitra transisi seperti Delcy Rodriguez di Teheran dan menjalankan kekuasaan baru yang bisa dikendalikan oleh Washington. Namun Iran bukanlah Venezuela. Negara itu punya struktur teokrasi yang sangat kompleks dan punya mekanisme pertahanan mosaik yang berlapis. Trump bahkan secara belak-belakan mengakui bahwa dirinya tidak tahu siapa yang akan memimpin Iran setelah ini. Adapun gelagat Trump ini seakan memberi sinyal serangan Amerika itu tanpa tujuan yang jelas soal nasib rakyat Iran ke depannya. Hal ini diungkapkannya dalam pertemuan dengan Kanselir Jerman Friedrich Merz di ruang oval Gedung Putih pada Selasa 3 Maret 2026. Well, most of the people we had in mind are dead. So, we had some in mind from that group that is dead. And now we have another group, they may be dead also, based on reports. So I guess you have a third wave coming in. Pretty soon we're not going to know anybody. But we have, Venezuela was so incredible because we did the attack and we kept government totally intact. And we have Delcy, who's been very good. We have the whole chain of command.
Di tengah balasan Iran yang kian agresif, Trump kini mulai membuka opsi serangan darat. Langkah ini menandai puncak dari pengkhianatan terhadap janji kampanyenya untuk tidak lagi mengirim putra-putri Amerika ke medan tempur yang jauh. Meskipun Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyebut belum ada persiapan invasi darat, Trump secara terbuka mengatakan tak ragu untuk menerjunkan pasukan jika diperlukan. Amerika, kata Rubio, tak diposisikan untuk mengerahkan pasukan darat di Iran pada saat ini. Sejauh ini pemerintah AS menilai tujuan operasi bisa dicapai tanpa pasukan darat. Kata-kata ini sangat berbeda dengan janji America First yang ia gaungkan selama ini. Trauma perang Irak dan Afghanistan kini kembali nyata di hadapan publik Amerika. Wafatnya prajurit yang berpotensi terus bertambah bisa menjadi bumerang yang menghancurkan karir politik Trump. Analis menyebut Trump seperti berjalan menuju perang tanpa arah sambil sibuk mencari strategi di tengah kekacauan yang ia ciptakan sendiri. Paradoks Donald Trump dalam konflik Iran telah menempatkan Amerika Serikat pada jalur yang sangat berbahaya. Klaim sebagai pembawa damai kini hanya menjadi ilusi di tengah hujan rudal dan korban sipil anak sekolah yang terus berjatuhan. Perang tanpa tujuan yang jelas ini tidak hanya menguras sumber daya militer Amerika, tapi juga menghancurkan kredibilitas politik Trump di mata dunia dan pendukung setianya. Dan kini dunia menanti apakah Trump akan terus memaksakan invasi darat ataukah ia akan sadar bahwa dirinya telah terjebak dalam labirin perang yang tidak akan pernah ia menangkan. Maka apakah ini akhir dari urusan politik yang katanya si paling pembawa damai?